Saya Kadit Christian Gula akan membacakan ringkasan buku pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bertitik tolak dari kata pengantar, inilah maka pengantar ilmu hukum merupakan basis lirfak atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. A. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum, yang mempelajari dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan jurisprudence yang berasal dari kata jus and juris yang artinya hukum atau hak. Thurston berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Pertama, menurut J. Van Appeltern berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari 1. Sosiologi hukum, 2. Sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dan menurut J. B. H. Bellevue membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, ajaran hukum umum. Pendapat para pakar tentang hukum. Menurut Dr. Sujono Dirjosisworo, sarjana hukum, menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan encyclopedia hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding to the Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Arti hukum dari segi hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamakannya adalah al-qas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Recht berasal dari rector dalam kurung bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Jus, kata jus berarti hukum berasal dari bahasa Latin leberge, artinya mengatur atau memerintah. Yang keempat, lax, kata lax berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesere, artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Menurut Profesor Dr. P. Borst, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Menurut Profesor Dr. Van Ekam, dalam bukunya yang terkenal Inleiding to the Rechtswetenschap, juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Peran dan fungsi hukum. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Disinilah hukum mempunyai peran yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur.
Keadaan kehidupan masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan dengan hukum. Fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarjana atau sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis. Tujuan hukum menurut pendapat berbagai ahli. Menurut Dr. Wirjono Projodikoro, sarjana hukum, dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Menurut Profesor Subekti, sarjana hukum, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, ia mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Menurut Profesor Mr. Dr. L.T. Appledorn, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. 4 macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum dalam arti history. Tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah dari segi historis. Sumber hukum dalam arti sosiologi merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya agama dan pandangan agama. Sumber hukum dalam arti filosofis. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan, kesulitan, atau kepercayaan. Sumber hukum dalam arti formil. Sumber dilihat dari acara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Menurut penggolongan hukum, hukum tertulis meliputi undang-undang, hukum perjanjian antara negara, dan sebagian kecil hukum adat. Yang kedua, hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan sebagai besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada 1. Berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, hukum traktat, hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Yang kedua, berdasarkan kepentingan yang diatur. Hukum private dan hukum publik. Berdasarkan hubungan antara hukum. Hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, hukum privasi internasional. Berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum. Ius constitutum, ius constituentum, hukum objektif dan hukum subjektif. Berdasarkan kerja dan sanksi, hukum kaidah, hukum sanksi, hukum memaksa, dan hukum mengatur. Berdasarkan kekuasaannya, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing. Berdasarkan sifatnya, hukum paksa dan hukum tambahan. Bagian ketiga. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. 1. Kaidah susila. Kaidah yang paling tua dan paling asli yang juga terdapat di dalam sumbari manusia sendiri. Karena manusia makhluk bermoral. Kaidah kesopanan, ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat. Kaidah agama, norma sosial yang aslinya dari Tuhan yang isinya larangan, perintah, dan juga ajaran. Kaidah hukum mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di golongan masyarakat. Penggolongan kaidah. Pertama, tata kaidah dengan aspek pribadi dalam kurung kaidah agama atau kaidah kesusilaan.
Yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi, yaitu kaidah kesopanan dan hukum. Hubungan antar kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Hubungan positif yakni hubungan yang saling memperkuat, hubungan negatif yakni hubungan yang saling melemahkan. Bagian keempat, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Subjek hukum. Subjek hukum ialah sesuatu yang menurut hukum berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum. Yang kedua, objek hukum. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Yang ketiga, peristiwa hukum. Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Yang keempat, hubungan hukum. Hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Yang kelima, hak. Hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Yang keenam, perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Yang kedelapan, masyarakat hukum. Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Bagian kelima, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Antropologi hukum. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. Sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkah sederhana di luar Eropa. Sosiologi hukum. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Ketiga, psikologi hukum. Suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu hukum pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka, dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Yang keempat, sejarah hukum. Satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-muasal sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu, dan perbandingan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. 5. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, publik, hukum tata negara, bahkan dapat digunakan di bidang ekonomi, ekstata, dan teknik. Yang kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. Di samping meneliti adanya persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaannya. 6. Tujuan perbandingan hukum. Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum. Fungsi daripada perbandingan hukum. Yang pertama ada fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Yang kedua, fungsi praktis. Perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam politik hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Yang ketiga ada fungsi perbandingan hukum dan pembinaan hukum. Perbandingan hukum yang diterapkan bersama dengan pembangunan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi.
Yang kedelapan, manfaat daripada perbandingan hukum. Bermanfaat sebagai unifikasi hukum. Bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Bermanfaat bagi pelaksana hukum perdana internasional. Perselisihan yang bersifat hukum perdana internasional adalah perselisihan yang timbul antara warga negara dari suatu negara dengan warga negara dari lain negara dalam bidang hukum perdata. Demikian pembacaan ringkasan buku Pengantar Ilmu Hukum. Saya Karis Christian Gula, pamit undur diri. Terima kasih.